Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video seri React.js kelima. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang event handler, rendering list, dan rendering data di dalam tabel ya. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang event handler atau responding to event. Jadi dalam pengembangan menggunakan React memungkinkan kita untuk menambahkan event handler ke JSX. Event handler tersebut akan dipicu sebagai respon dari interaksi user ketika mengklik, menghover, fokus terhadap form input, dan lain-lain, sehingga kita bisa menangkap apapun dari interaksi user sebagai masukan pada sistem atau aplikasi kita. Sudah sangat jelas ya bahwa event handler ini digunakan untuk menghandle interaksi user kepada aplikasi kita, sehingga apapun yang akan diinputkan oleh user, baik itu berupa teks yang diinputkan di dalam form atau sebuah aksi seperti klik, hover, dan lain-lain, itu bisa ditangkap oleh kita di dalam aplikasi. Untuk menambahkan event handler, pertama-tama harus mendefinisikan sebuah fungsi dan kemudian meneruskannya sebagai props ke tag JSX yang akan digunakan. Contoh seperti di bawah ini terdapat button ya, komponen button, di dalamnya juga ada fungsi handle click, di mana fungsi handle click ini akan dipanggil pada button ya, elemen button ketika on click, ketika diklik ya, maka ini akan dipicu dan menampilkan sebuah alert begitu ya. Langsung saja kita coba praktekkan. Sebelumnya kita jalankan dulu npm run dev. Nah, ini yang sudah kita buat kemarin ya. Kita akan masuk ke dalam login terlebih dahulu. Nah, di sini ada login now, di mana ketika mengklik ini kan masih belum ada efek apa-apa. Nah, kita akan memberikan handle event terhadap tombol ini. Jadi ketika dia memasukkan username dan password, maka akan direkam dan lalu diarahkan ke dashboard kontennya ya. Kita buka di bagian form login terlebih dahulu. Form login, out fragment di form login. Ini kita tutup dulu. Nah, di bagian sini kita mungkin perlu ini ya, button, mana button. Nah, di sini ada button, terus kita coba buka untuk buttonnya di sini. Nah, di bagian ini kita akan menambahkan event on click pada buttonnya. Misalkan kita tambahkan di sini ya, on click sama dengan begini. Nah, kita coba console dulu, console.log saya diklik. Nah, kita coba refresh dulu, lalu kita cek inspect elemennya. Kita coba taruh di sini aja, di bawah aja ya. Ini ada masalah di bagian button. Di bagian button, oh ini class name harusnya ya, class name. Oke, coba kita refresh lagi. Ini masih ada masalah di bagian form login. Form is unrecognized in this browser. Oke, coba kita cek dulu di form login.
Ini kita coba cut ke bawahnya ini ya, ini di sini, karena button ini masuk ke dalam form masih ya. Cuman di sini katanya nggak kedetek formnya ya. From bukan from ya, tapi formulir ya kepanjangannya ya. Oke, sudah aman. Kita kembali lagi ke index. Di sini on click kita sudah menambahkan on click dan di dalamnya berisi console.log. Nah, jadi ketika diklik kita coba inspect lagi, harusnya di konsol akan muncul saya diklik gitu ya. Nah, itu ya muncul tadi ya sekilas. Nah, bisa dilihat ya saya diklik. Nah, itu ya. Cuman tadi sempat nge-refresh ya, Nah, kita coba akan modifikasi kembali di bagian ini. Nah, ini kita akan membuat ini akan kita sederhanakan aja ya. Kita akan buat konstanta warna button sama dengan BG black. Nah, ini kita akan satukan seperti ini, tidak perlu tanda tanya lagi, karena kalau warna buttonnya sudah diisi dari props maka nanti BG blacknya akan terganti gitu ya. Terus children, ada apa lagi nih, ada ukuran button itu defaultnya H10 px 6. Terus ada ukuran teks, defaultnya adalah teks small. Oke, yang di atas kita coba buang dulu. Nah, di sini tinggal kita tambahkan props. Oke. Nah, satu lagi kita akan menambahkan on click ya. On click yang akan dikirim dari props nanti ya. Sama dengan, nah ini isinya kosong aja, function kosong. Nah, di sini kita akan ganti menjadi on click. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat nah ini kan ketika diklik lagi kan dia nge-refresh nih ya, terus tidak mendapatkan data apa-apa. Nah, kita coba akan menghandle ketika diklik dia akan mendapatkan username dan passwordnya. Berarti kita harus membuat yang namanya di sini handle login, konstanta handle login sama dengan kita pakai arrow function, lalu di dalamnya kita akan mendapatkan ya props di sini ya, event, boleh boleh event, bebas ya, biar enak kita kasih event. Nah, di dalam event, di dalam handle login kita kasih event prevent default ya, prevent default. Nah, artinya di sini maksudnya ketika diklik tadi kan nge-refresh tuh. Nah, harusnya di sini kan udah nge-refresh gitu ya. Jadi kita harusnya prevent default. Oh ya, belum dipanggil handle loginnya, makanya tadi tetap nge-refresh ya. Ini harus dipanggil dulu di dalam form ya. Di dalam formnya kita akan panggil handle login. Jadi ketika di submit, actionnya nggak perlu ya. Kita kasih on submit. Kita kasih handle login di sini ya. Nah, ini kan sudah terklik sebenarnya.
Nah, cuman dia tadi tidak nge-refresh kayak yang tadi. Kalau nggak percaya nih kita konsol aja nih ya, konsol. Kalau nggak yakin ya, console.log saya diklik. Nah, kita coba klik lagi. Nah, itu ya sudah munculnya, tapi nggak nge-refresh kayak yang tadi. Untuk ini juga kita tambahkan tipe ya. Tipenya sama dengan defaultnya button ya. Jadi di sini kita akan menggunakan tipe. Oke, di form login berarti ada perubahan ya di bagian input. Karena di sini formulir, berarti kita akan menambahkan tipe ya. Karena defaultnya button, kita kasih tipe sama dengan submit. Begini. Lalu setelah itu kita akan coba mendapatkan username, inputan username dan password dari form. Kita coba bikin variabel let username sama dengan event.target.value.username ya. Terus untuk password sama dengan event.target.value. Sorry ya, bukan value dulu ya, ini kayaknya .username.value ya. Value dari username, password.value. Oke, begini. Lalu kita coba konsol dulu, console.log password username Anda misalkan seperti ini, koma, kita kasih username, terus kita konsol lagi password Anda. Nah, misalkan ini ya, nanti nggak perlu dikonsol ya, nanti ketahuan passwordnya. Ini hanya untuk meyakinkan kita bahwa password sudah kita dapatkan gitu. Kita coba ketikkan admin. Kita coba klik login. Nah, di sini sudah kita mendapatkan value dari username dan password yang sudah kita input ya. Gampang sekali ya. Nah, sekarang tantangan selanjutnya adalah ya, harusnya kan username dan password ini atau login authentication ini mendapatkan data dari database. Karena kita belum masuk database lewat API, maka kita akan menggunakan manual saja ya. Kita coba pakai manual. Kita filter di sini, cek username dan password. Misalkan passwordnya adalah username sama dengan admin, passwordnya sama dengan admin misalkan ya. Jadi kita cek dulu username. Jika username tidak sama dengan admin dan password username, betul ya. Jika username ini juga tidak sama dengan admin. Oh, ini bukan N ya, atau karena salah satunya salah tetap harus gagal ya. Password tidak sama dengan admin, maka kita bikinkan alert, misalkan ya, return alert username dan atau password Anda Anda salah. Jika benar gimana? Nah, jika benar kita akan coba
navigasikan ke dashboard, kita arahkan ke dashboard ya. Nah, kita menggunakan use navigation ya. Ini use navigation ini dari React Router DOM ya, use navigate. Nah, begini ya. Nah, kita akan coba return di sini ke navigate. Kita sebelumnya kita bikin di sini let navigate sama dengan use navigate. Nah, begini ya. Kita menggunakan navigasi dari React Router DOM. Navigate ke mana nih? Berarti arahnya tadi ke dashboard. Nah, kita coba lagi. Admin di sini coba bukan. Nah, kita ketikkan bukan ya, bukan admin. Nah, username atau password Anda salah, tapi kalau admin, nah, maka akan diarahkan ke sini. Nah, cuman di sini kalau kita masuk ke login lagi, dia tetap nih. Nah, gimana caranya? Pertama, kita simpan dulu ini ya, username dan password yang kita inputkan tadi ke local storage. Harusnya kan kita ngeceknya ke database tuh dan menyimpan datanya di database. Cuman kita kan belum mengakses database dan belum berkutat dengan API, maka kita akan coba dengan local storage terlebih dahulu ya. Berarti sebelum kita navigate, kita coba menggunakan local storage.set item untuk membuat local storage data. Di sini username, user nama, koma username, terus local storage.set item password, koma password, terus terakhir local storage.set item is login sama dengan true. Oke. Kita coba cek lagi ya. Nah, kita inspect dulu, terus teman-teman arahkan ke tab bagian application. Di sini ada local storage. Nah, di sini ya di bagian sidebarnya ada local storage. Nah, di sini kan masih kosong nih. Coba kita isikan admin, lalu kita login. Nah, maka di sini harusnya ada nih. Nah, itu ya localhost. Nah, di sini ada admin nih, origin. Ini kok satu aja ya. Oke, oh ini harus ditarik ke bawah tuh ya. Mungkin ini agak ke atasin aja. Nah, ada password, ada is login sama dengan true. Nah, ini sudah ada di local storage. Nah, ini kita bisa panggil di sini nanti ya, di sebelahnya logoutnya. Oke, kita coba tambahkan dulu karena di sini ketika masuk ke login di sini kan masih tetap nih. Berarti kita cek dulu nih sebelumnya, setelahnya navigate ini di form login kita bikin let is login. Nah, ini kita panggil kita ambil data dari local storage dot get item is login. Kita buat filter jika is login, artinya jika dia sedang login, maka arahkan ke dashboard. Nah, dashboard ya, oke. Nah, ini kan balik lagi nih. Jadi meskipun login, nah dia harusnya balik lagi nih. Bentar.
kita coba cek dulu. Di sini kan masih ini ya. You should navigate in React use effect, not when your component is first render. Nah, ini harus menggunakan use effect. Nanti kita akan menggunakan use effect ya. Kita coba tidak menggunakan ini dulu ya. Ini kita nonaktifkan, kita menggunakan window.location. Kita arahkan ke dashboard. Nah, begini. Yang di bawah juga biar tidak error, ada error kayak warning sebenarnya tadi ya. Kita menggunakan window.location.href ke dashboard. Nah, begini. Kita coba ke login lagi. Nah, dia nggak mau lagi masuk ke login, tapi sudah beralih ke dashboard karena sesinya masih ada lah, begitu ya istilahnya. Nah, sekarang di bagian dashboard tadi itu kan ada di bagian header. Nah, di sini kita akan bikin logout nih. Logoutnya kita akan menggunakan button aja ya, biar tidak lama-lama. Kita copy button ini aja, terus kita taruh sini. Nah, ini kita kasih logout aja, logout. Terus ikonnya kita kasih logout icon ya, logout icon. Kita coba cek, ada error ya, button is not defined. Buttonnya belum kita import. Kontrol spasi enter untuk mengimport ya. Nah, ini seperti inilah kira-kira ya. Lalu kita akan bikin on click. Di sini tipenya button. Terus di sini kita kasih on click sama dengan handle logout. Nah, begini ya, untuk menghandle logoutnya. Nah, sebelum button ini tadi ya, ini ada error lagi. Handle logout is not defined. Kita coba buat dulu biar tidak error. Konstanta handle logout sama dengan kita bikin arrow function seperti ini dulu. Yang penting ada dulu ya. Nah, ini sudah enggak error. Nah, sebelumnya button ini kita akan memanggil nama dari user yang sudah login. Di sini kita bikin let username, kita ambil dari local storage get item username. Oke. Nah, lalu kita panggil di sini. Kita coba bikin paragraf dengan class name uppercase, lalu atau uppercase saja ya, uppercase, terus margin margin right-nya kita kasih 2. Lalu di dalamnya kita kasih begini dan kita panggil username-nya admin. Sudah muncul ya admin dan ada tombol logout. Nah, di dalam tombol logout kita akan bikin handle. Di sini kita akan menghapus semua local storage yang ada ya, untuk biar apa ya istilahnya, kalau logout kan mengclearkan sesi gitu. Jadi kita hapus dulu local storage-nya.
seperti ini, lalu kita arahkan location.href sama dengan ke login. Oke, kita coba lagi, harusnya bisa ya. Kita coba lihat di local storage-nya masih ada ya. Ada masalah sepertinya ini ya. Handle logout. Coba kita kasih alert dulu ya. Alert logout. Nah, seperti ini. Tidak berfungsi ya. Kita coba cek di sini. Ini kita kasih begini ya. Nah, kurang tanda kurungnya ya, karena ini function ya, jadi function, bukan jadi property ya. Berarti ke header tadi ya. Ini aman, berarti tinggal kita coba lagi. Harusnya di local storage di sini masih ada ya. Nah, kita coba logout. Nah, di local storage nggak ada, juga diarahkan ke form login. Oke, sudah keren ya. Jadi misalkan kita coba lagi admin. Nah, ini belum berpindah ya. Local storage-nya sudah, tapi belum berpindah ini ya. Window.location, mungkin salah ya tulis. Dashboard. Nah, logout, admin, close. Oke, sudah aman ya. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu tentang rendering list. Nah, kita akan coba rendering list ini kita baca dulu ya. Kalau teman-teman mau cari tentang referensi yang tadi, teman-teman bisa ke react.dev. Sambil lalu loading kita baca ini dulu. Kalau rendering list pada React, kita memungkinkan melakukan display komponen secara terus-menerus sesuai dengan data yang kita miliki menggunakan rendering list. Data tersebut biasanya berupa array. Misalkan kita seringkali ingin menampilkan beberapa komponen yang sama atau mirip dari kumpulan data. Kita dapat menggunakan metode array JavaScript untuk memanipulasi array data seperti menggunakan filter dan map. Jadi contohnya itu misalkan begini. Oh, ini wifi saya yang masalah ternyata ya. Nah, jadi ketika masuk ke admin, ke dashboard ya. Nah, di sini kan ada data ini ya, ada list menu. Cuman ini kan apa namanya? Kita coba buka bagian sidebar ya. Nah, ini kan menunya kan begini, nulis banyak nih ya, tidak menggunakan data. Sedangkan nanti kan kita menu itu biasanya dari database atau dari server API kita, lalu kita render gitu ya, hingga membentuk menu. Tidak model seperti ini. Nah, itu menggunakan rendering list ya. Nah, di sini referensi lengkapnya ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Rendering list ini ya, rendering list, terus ada ini terkait dengan rendering list ya, terus ada tadi event handler ya, event handler. Nah,
heading event handler. Kalau teman-teman ingin membaca lebih lengkap tentang event handler ya. Kalau rendering list di bagian describing the UI ini ada rendering list ya. Oke, kita coba langsung praktekkan aja ya kepada menu ini. Pertama, kita akan menggunakan data ya. Data itu kita akan coba simpan sejajar dengan folder ini. Kita akan bikin folder namanya data. Misalkan nih ya, biasanya data itu berupa API dari database nanti ya. Kita akan bikin di sini data menu.jsx misalkan ya. Sorry. Data menu.jsx. Oke, seperti ini. Misalkan pada bagian menu, nah pada bagian menu itu kan ini ada nama menu, ada icon dan ID biasanya ya. Jadi kita coba bikin di sini export konstanta data sama dengan, nah di sini berupa data array ya, data array pakai kurung siku seperti ini. Lalu di dalamnya menggunakan array kurung kurawal, menggunakan objek ya. Nah seperti ini. Lalu di dalamnya baru kita kasih data ID misalkan ke 1. Kita sesuaikan aja dengan ini ya. Ada dashboard, menu, user dan produk. Name-nya kita kasih dashboard. Terus ada icon ya, iconnya kita kosongkan dulu. Nanti kita akan import icon di sini, bukan di sidebar lagi ya. Terus linknya atau URL-nya kita kasih dashboard. Nah, begini ya. Save. Nah, ini kita perbanyak aja sesuaikan dengan contoh di sini. Menu ini ada 1 2 3 4 data. Kita pastekan aja menggunakan, kalau pingin cepat di blok aja nih yang pingin di copy, misalkan dari sini sampai sini, lalu tekan shift lalu alternatif, lalu arah bawah ya, di keyboard arah bawah lalu tekan bersamaan. Nah seperti ini. Nah ini tinggal ganti aja nih 4 di sini, menu di sini, URL nya kemana nih, menus, users, product. Menus di sini, users, ada produk, ada produk. Nah seperti ini. ID-nya jangan lupa kita ganti 5 ini 2 3 4. Nah seperti ini kurang lebih ya. Lalu untuk iconnya di sini kita kopikan aja. Nah kita taruh di bagian data menu tadi. Nah seperti ini. Kita pindahkan satu-satu. Jangan lupa ada komanya di belakang ini ya, hati-hati. Kita copy semuanya. Seperti ini. Nah ini kalau kayak gini error nanti ya, karena kita belum memanggil ikonnya. Nah ikonnya ini kita cut aja, kita pindahkan ke apa namanya, ke data menu tadi ya. Kita cut sebentar SX colornya mana nih, harusnya ada color ya. Oke, biarkan aja. Kita cut, kita taruh di sini. Nah, apalagi nggak ada sudah ya. Data menu sudah selesai.
Nah, tinggal kita panggil data menunya di sidebar. Nah, kita panggil import data from terus cari sampai ketemu data. Ini data, di sini data menu. Oke, seperti ini. Nah, terus cara menggunainnya gimana? Nah, ini kita coba hapus semuanya, sisain satu menu. Nah, tinggal kita akan menggunakan tadi yang namanya filter atau map. Nah, di sini kita akan menggunakan yang map ya. Map itu sama kayak for each ya, atau for ya, untuk array. Jadi di bagian sidebar kita akan bikin konstanta baru di sini ya. Konstanta list items sama dengan data. Nah, ini memanggil data yang ini dot map. Di dalamnya nanti ada function lagi seperti ini, row function. Lalu kita pindahkan yang menu ini, kita cut aja ke sini ya. Kita return seperti ini mungkin. Nah, berarti kita tinggal ganti di sini to-nya kita menggunakan item.link. Key-nya sama dengan item.id. Terus text-nya kita akan menggunakan item.name, dan icon-nya kita akan menggunakan item.icon. Seperti ini. Lalu kita panggil di bagian UL. Nah, di sini list items. Nah, ini kan jadi lebih rapi ya. Ini ketika menggunakan rendering list ya. Nah, ini ada error dashboard icon is not defined. Dimana ini di sidebar.csx. Sidebar dashboard icon. Kita coba refresh dulu mungkin. Nah, enggak ya. Itu mungkin sisa yang tadi. Nah, ini sudah berjalan seperti biasanya ya, dengan model source code yang sudah lebih rapi. Jadi data dikumpulkan di data. Nah, di sini tinggal kita render menggunakan konsep rendering list. Sangat gampang sekali. Selanjutnya kita akan bikin rendering untuk data. Di sini ada library untuk menggunakannya, yaitu pertama ada React data tabel komponen, ada Prime React data tabel. Ini yang Prime React ini bagus ya. Cuman kalau yang open source yang nggak tahu ini saya untuk yang ini, tapi kalau bagusnya bagus ya. Lebih bagus dari yang pertama. Cuman kita untuk belajar lebih cocok yang ini dulu ya. React data tabel komponen. Nah, teman-teman tinggal klik link di bawah ini untuk deskripsinya dokumentasinya ya. Kita buka dulu dokumentasinya. Kita perlu menginstal terlebih dahulu ya, menggunakan npm install data tabel komponen. Kita copy aja, kita masuk ke terminal, control backtick. Nah, ini kan masih jalan ya, kita matikan dulu, lalu kita pastekan dan enter. Tunggu hingga instalasinya selesai. Oke, instalasi sudah selesai. Kita clear lagi biar tidak panjang, lalu kita npm run dev. Oke, sudah jalan lagi.
Selanjutnya kita akan mencoba memodifikasi bagian ini ya. Jadi ketika ngeklik menu, ini akan memunculkan data menu yang tadi ya. Kita coba menggunakan di sini basic sample ya. Basic sample seperti ini. Pertama, import data tabel terlebih dahulu. Berarti yang harus kita masukkan import itu di bagian fragment dan konten ya. Konten fragment. Nah, di sini ada dashboard konten. Ini kita ganti aja dulu ya. Kita coba kasih div, kita tambahkan div baru. Kita layout dulu. Div lagi. Nah, di sini di sini kita kasih P aja ya. P. Lalu di sini kita kasih kelas paddingnya kita kasih 4 aja. Lalu di sini kita kasih kelas text base selamat datang di halaman admin my app. Misalkan begini. Kita coba lihat dashboard. Nah, ini sudah muncul ya, tinggal yang menu. Untuk yang menu kita coba buka menu konten. Nah, di sini perlu kita import juga data from data menu. Terus ada lagi yang tadi itu yang import data table. Terus ini returnnya kita kopikan aja. Kita copy, kita pastekan di sini return. Nah, seperti ini. Lalu di sini tinggal kita panggil data table-nya. Data table. Kita coba lihat dokumentasi lagi. Data table-nya pakai T besar ini ya. Data table, lalu slash dan kurung siku tutup. Seperti ini ya. Terus satu lagi kita bikin konstanta kolom sama dengan seperti ini. Lalu array objek juga. Contohnya di sini kita akan mendefinisikan kolomnya apa saja tuh. Jadi kalau menu nanti ada nama, ID, dan link misalkan ya. Untuk ikon enggak usah ya. Ada name sama dengan -2. Terus di sini ID menu misalkan. Terus selector row dot id, koma. Lalu di sini setelahnya kurung kurawal, koma juga. Lalu kita copy perbanyak sebanyak 2 ya, 1 2. Karena ada name dan juga link. Di sini nama menu. Di sini ada URL atau link. Nah, di sini juga row ID-nya kita ganti menjadi name, sesuaikan dengan yang ada di data menu ya. Di sini name dan link. Di sini row.link. Nah, data kolom ini kita masukkan ke data table-nya dengan atribut atau properti kolom sama dengan kolom, dan datanya, atribut datanya kita masukkan data yang dari import. Seperti ini. Kita coba lihat. Nah, ini sudah muncul ya, sudah keren. Kalau mau tambahkan efek-efek yang lain, tinggal misalkan nih mau sorting ya, basic sorting, tinggal tambahkan sortable. Nah,
seperti ini ya, sortable true. Nah, ini kita copy, taruh di bawahnya seperti ini ya, sama semuanya. Nah, kita coba lihat lagi. Nah, ini ada sortable ya, tuh sudah berurutan berdasarkan nama menu. Nah, sudah keren ya. Misalkan menambahkan efek yang lain, select tabel misalkan ya, seperti ini. Tinggal kita bikin ini ya. Nah, ada handle change ya, ada handle change. Kita kopikan aja, kita pastekan di setelahnya kurung data ini ya. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Lalu ini perlu function baru yang namanya handle change, sama dengan kita pakai row function seperti ini. Lalu di dalamnya tadi ada property ya, kita copy aja seperti ini. Lalu kita console.log select tabel row, selected tabel row. Nah, kita coba cek lagi sambil lalu di inspect, kita masuk ke console. Nah, kita coba pilih yang satu. Nah, ini sudah terpilih ya, tuh pilih yang dua. Nah, ini sudah juga terpilih. Keren ya. Itu terkait rendering menggunakan data. Tinggal teman-teman tugasnya bikin ini, saya sekalian bikin latihan ya. Sisanya ini users dan produk, teman-teman coba bikinkan ya, data menggunakan data table ya. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video seri React.js selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.